Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala Astagfirullahaladzim. hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwani wal akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kepada para guru kita Ustaz Babe Haikal Hasan Baros, Tuan Guru Suparman Fajar, Ustadz Dodi Al-Jambari, Ustadz Khairul Alam, Ustadz Saifullah, dan para pengurus MKI yang senantiasa istiqomah memfasilitasi kajian-kajian keilmuan sehingga kita banyak menambah hazanah keilmuan kita. Semoga Allah berikan pahala jariyahnya untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Ini ketum standby nih, Ustaz Selor Wandanu. Masya Allah. Taib, jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kajian Sabtu ini khusus memang membahas tentang ruqyah berkaitan tentang sihir dan gangguan jin. Kalau ada di antara jamaah yang minggu lalu menyimak kajian ini, ya, bahwa di minggu lalu saya sampaikan bagaimana cara untuk menumpaskan atau untuk menyelesaikan terapi sihir. Cara untuk agar buhul sihir itu bablas. Minggu lalu kita bahas tentang bagaimana metode yang diajarkan oleh Syekh Mu'ad Yusuf Al-Hashimi dari Madinah Al-Munawwarah. Seperti saya ulang kembali sedikit gambaran. Ada cara bagaimana ketika kita menterapi penyakit sihir yang ada dalam diri kita, nanti boleh dengan cara burung, ya, boleh ambil bulu dari burung tersebut, kemudian bulu tersebut dicampur ke dalam air dan airnya itu dipakai untuk mandi. Ada juga cara di mana burung itu berjalan di tanah. Kita kalau punya burung, lepaskan burung itu dan sampai dia berjalan di tanah. Atau kita lihat burung-burung di rumah kita, kemudian dia menginjak tanah, kemudian ambil tanahnya dan tanah ini digunakan untuk mandi. Nah, ini bisa juga untuk mengobati sihir yang ada dalam tubuh kita. Atau cara lain, kita mendatangi kuburan, kemudian ketika kita ada di tanah kuburan, letakkan paku, di mana paku ini berjumlah dengan orang yang akan kita obati. Misalkan kita keluarga kita, suami, istri, anak-anak, misalkan ada 4 orang, siapkan pakunya ada 4, kemudian letakkan di tanah itu atau ditancapkan di tanah itu, disiram air sambil mohon sama Allah untuk pembatalan sihir. Allahumma abtalus sihir. Sambil niat sama Allah, baca Al-Falaq, Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, kemudian tanah yang sudah kena air beserta paku tersebut diambil tanahnya, kemudian tanah ini dipakai dan digunakan untuk mandi. Ternyata cara ini memang cara-cara yang tajribah, ada penemuan yang dilakukan oleh Syekh, dan subhanallah saya juga coba lakukan ke beberapa orang yang memang kena sihir. Ada yang kena sihir sampai 26 tahun. Izin Allah jauh lebih baik hasilnya. Izin Allah, semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga cara selain dengan tanah, bisa dengan air yang dicampur dengan saffron. Kemudian air yang dicampur dengan saffron ini dituliskan tentang bagaimana surah hijab, ya, berkaitan dengan hijab. Ini ada di surah Al-Isra ayat 45 kalau nggak salah, kalau saya nggak lupa. Kemudian ditulis, dan setelah ditulis surah tersebut dicampur dalam air
kemudian disiram dengan air saffron tersebut, dan air itu dipakai buat campuran mandi kita. Kenapa banyak menggunakan cara itu? Kenapa banyak menggunakan tanah, terus banyak menggunakan metode tanah? Karena jawabannya adalah menurut para ulama, jin itu sama dengan anjing. Jadi anjing itu dia punya penciuman yang tajam. Makanya nggak heran ketika orang yang mau melakukan sihir, dia harus menggunakan benda-benda yang pernah digunakan sama korban sihir. Misalkan jam tangan yang saya gunakan ini, ketika ada yang mengambil jam tangan ini, kemudian dia niatkan sihir saya, maka ini akan sangat mudah. Kenapa? Karena di sini ada jejak saya, ada keringat saya di sini. Sehingga jin itu akan mencium aroma yang menjadi targetnya. Ya, ini makanya ini sampai saat ini bisa kita lakukan dengan cara tersebut. Kemudian ada juga cara yang diajarkan sama saya Muad. Ini sebelum kita masuk dalam pembahasan baru, mengulang kembali. Ada cara dengan menggunakan air laut. Kita bisa datang ke laut, kemudian ambil air tersebut dengan 7 kali cidukan, 7 kali, kemudian dituang kembali air tersebut sambil membaca surah Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas. Yang diajarkan sama saya Muaz ini ayat-ayatnya, surah-surahnya hanya 3. Al-Fatihah, Al-Falaq, dan An-Nas. Metode ini sangat mudah sekali. Terus ambil juga air laut tersebut. Nanti bisa juga dilakukan di air sungai, di air sumur. Caranya sama. Ambil, ya kalau di sungai, ambil dedaunan yang ada di sungai. Kemudian ambil 7 helai. Setelah ambil 7 helai, jatuhkan daun tersebut ke air sungai, ke aliran sungai. Kemudian sambil dibacakan pembatalan sihir, Allahumma atsal sihir, sebut nama yang ingin dibatalkan sihirnya. Setelah disebut, kemudian baca Al-Fatihah dan Al-Falaq, An-Nas. Jadi ini cara-cara yang sangat mudah yang diajarkan sama Semuat. Sekarang saya juga pernah bahas ini waktu kajian-kajian hampir berbulan-bulan yang lalu lah. Ya, tapi saya lihat ada banyak anggota-anggota baru yang saat ini gabung, ya, yang ikut kajian, tapi saya ulang kembali. Kalau saat ini adalah cara yang diajarkan oleh Syekh Said Ahmad Abduh. Beliau salah seorang ulama yang concern di dunia sihir. Ini tertulis di dalam sebuah kitab namanya Kitab Maradus Sihir. Ya, pertama boleh dicatat ya, ada cara untuk mengobati sihir makul. Sihir makul ini adalah sihir yang pernah masuk lewat makanan. Ketika kita diberikan makanan sama seorang, kemudian makanan itu kita makan, maka akan ada sihir yang masuk ke dalam tubuh kita. Perlu diketahui oleh jamaah bahwa sakit sihir itu ada 2 macamnya. Pertama ada maknawi, ada maknawi kolbi. Yang kedua ada hissi badani. Jadi ada 2 sakit, ya, ada 2 sakit yang kita perlu tahu. Maknawi kolbi ini sakit yang ada di dalam hati seperti syirik, kufur, bid'ah, bodoh, dengki, hasad, kebencian yang dalam. Nah, sakit ini diobati oleh para nabi dan rasul dan oleh para ulama dengan nasihat-nasihat, dengan ajakan-ajakan. Tapi ada sakit hissi badani. Sakit hissi badani ini adalah sakit di mana sama kita temukan di kondisi kita saat ini, ada yang sakit kepala, ada sakit perut, ada sakit bagian jantung dan paru-paru. Ternyata yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah kena sihir, Rasulullah mengalami sakit hissi badani. Ini perlu kita tahu sejenak bagaimana penyakit-penyakit itu bisa kemungkinan ada di dalam diri kita. Ya. Nah, setelah kita ketahui lebih dalam tentang apa yang kita rasakan, sihir makul, sihir yang masuk lewat makanan, salah satu cirinya adalah ketika kita bangun tidur biasanya muntah. Kalau ada di antara jamaah yang mengalami sakit sihir yang masuk lewat makanan, biasanya ketika bangun dia muntah. Nah, salah satu cara pengobatannya adalah pertama
ada cara untuk mengeluarkan benda sihir dari dan gejalanya. Pertama, membacakan ayat-ayat pembatal sihir 7 kali ke dalam wadah berisi 1 kilo madu. Ya, jadi bisa ditatat. Siapkan 1 kilo madu. Ya, nanti bacakan ayat pembatal sihir sebanyak 7 kali dan 3 liter susu segar secara terpisah. Jadi siapkan 1 kilo madu, siapkan 3 liter susu. Ya, ini Bikin cara ini rekaman. pernah saya sampaikan, tapi saya ulang. Rekam Ulang lagi minum. kembali. Yang mau hati apa? Rekaman. Kenapa? Hah? Bikin Ada yang ngomong rekaman. tadi. Oke, saya lanjut ya. 1 kilo madu dengan 3 liter susu secara terpisah. Bacakan ayat pembatal sihir. Boleh baca Al-Fatihah, Al-Falaq, Anas 7 kali dengan niat abtol sihir. Ya Allah, saya batalkan semua sihir. Ya, kalau misalkan sihir makul, maka niatkan, ya Allah, saya batalkan sihir makul. Nah, usai dibacakan itu, kemudian dicampur sepertiga madu, sepertiga kilo madu, artinya 300 gram madu, dicampur 1 liter. Jadi dalam 3 liter tadi, per 300 gram, campur 1 liter susu, diaduk, kemudian diminum air tersebut ya di waktu malam, di waktu siang dan malam, di waktu siang dan malam ya. Jadi nggak boleh dicampurkan madu ke dalam susu yang masih panas, biar nggak membeku ya. Terus kalau bisa susu yang digunakan ini susu lembu. Lembu tuh sapi ya. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis sahih dan Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Nah, nanti rasakan usai minum 1 kilo 300 gram per 1 liter susu, nanti rasanya adalah efek mencium madu dan susu tersebut, baru mencium atau sampai meminumnya, itu biasanya bisa muntah dan mohon maaf bisa juga mencret. Jadi biasanya warna muntah itu kadang merah, kuning, hitam, atau hijau. Tergantung makanan yang kita pernah makan pada saat kita kena sihir. Saya pernah cerita bahwa ada salah seorang, lagi batuk sen. Saya pernah cerita ada salah seorang yang pernah saya obatin. Sebelum saya obatin, orang tersebut dia makan pempek. Tapi pada saat dirukyah itu keluar kue brownies, ya, kue brownies. Setelah keluar kue brownies tersebut, baru diketahui bahwasanya dulu dia pernah makan brownies 5 tahun yang lalu, dan baru diketahui dari brownies lah dia terkena sihir ya. Kalau sihirnya udah terlalu lama dan kuat, maka perlu melakukan cara ini 2 kali, lebih lama prosesnya. Bacakan secara berulang, lakukan secara berulang ya. Tapi ada cara lain bagi kita yang saat ini sedang kena sakit sihir makul, kemudian ada alergi minum susu. Sebab lainnya, nggak boleh minum susu. Boleh diganti dengan habbatus sauda. Jadi Syekh Sa'ad Ahmad Abdul menuliskan ini di dalam sebuah kitab Maradus Sihir. Yang nggak bisa kena susu, boleh dicampur dengan habbatus sauda, dengan 250 gram habbatus sauda, lalu dibagi 3. Sepertiga bagian dari habbatus sauda itu direbus dengan 1 liter air dan dibiarkan sampai dingin, kemudian dibacakan ayat pembatal sihir sebanyak 7 kali. Setelah itu dicampur dengan madu. Cara ini jelas ya.
Semoga cara ini bisa mengobati sihir yang sedang kita rasakan. Saya juga pernah sampaikan ini ke beberapa orang. Ada yang memang dia pernah makan makanan, di mana makanan itu sudah tercampur sihir. Subhanallah, dia langsung sakit lambung, tapi muntahnya banyak. Usai dari situ dia terasa jauh lebih baik. Alhamdulillah semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kenapa madu? Jadi ketika ditanya, salah seorang bertanya kepada Syekh, kenapa madu? Karena madu itu ternyata tujuannya untuk melekatkan yang ada di dalam tubuh. Jadi buhul yang di dalam tubuh, jadi perlu kita tahu buhul itu ada dua bagian. Ada yang dakhili, ada yang khariji. Dakhili ini adalah yang di dalam tubuh, khariji ini yang di luar tubuh. Nah, ternyata madu ini punya fungsi untuk melekatkan semua buhul yang melekat di dalam tubuh, mengikat di dalam tubuh. Kemudian susu ini punya tujuan untuk mendetoksifikasi dari jalur yang sudah terikat dan melekat di dalam madu itu. Dan susu itu fungsinya untuk membuang, untuk melepaskan semuanya. Ya, ini juga bisa mengalami muntah-muntah dan mohon maaf buang-buang air besar. Ya, bagi penderita diabetes, Syekh juga memberikan syarat lain. Bagi penderita diabetes yang kadang nggak serasi dengan madu, nggak bisa minum madu, boleh menggunakan sanamaki atau daun sena. Ya, dengan cara sediakan 200 gram daun sena dibagi 3, sepertiga daun sena direbus dalam 1 liter. Sama caranya ya, direbus dengan digabung dengan 1 liter susu. Kemudian penggunaan madu dan susu ini sangat bermanfaat untuk mengatasi sihir menahun yang berada di dalam lambung. Ini juga pernah saya coba kepada salah seorang yang menderita sakit sihir hampir 18 tahun lamanya. Kemudian setelah diberitahu cara ini, dia lakukan terus setiap hari. Subhanallah, izin Allah, lagi-lagi semua atas izin Allah, sihir yang dialaminya jauh lebih baik dan sekarang orangnya jauh lebih segar, jauh lebih sehat dan tidak lagi mengalami keluhan-keluhan penyakit yang selama ini dia rasakan sakitnya. Terus untuk menghilangkan gejala sihir-sihir tersebut, ya, ada juga cara minum air olahan kacang adas. Minum air olahan kacang adas. Ternyata kacang adas ini juga punya fungsi untuk memberikan ketenangan tubuh. Jadi mohon maaf buat jamaah yang sering punya sakit keluhan insomnia, susah tidur, maka bikinlah kacang adas direbus. Ya, kalau misalkan sering makan makanan Arab, itu biasanya sangat mudah ditemukan. Dia campuran adas dengan hubus, roti besar. Ternyata kacang adas itu punya fungsi membantu untuk memberikan ketenangan tubuh dan bisa membatalkan sihir. Ini menurut saya Said Ahmad Abdu ya. Jadi menurut beliau, menurut Syekh, kacang adas ini salah satu tumbuhan yang memang tidak disukai oleh jin. Selain juga adas bisa memberikan penenang alami dan penguat organ saraf. Mohon maaf yang saat ini sudah mulai menjadi seorang yang mudah lupa, perlu dicoba cara ini karena dia untuk menguatkan organ-organ saraf yang ada di dalam tubuh kita. Terus selanjutnya sebelum tidur hendaklah pasien juga mengolahkan minyak kasturi di bagian kedua paha bagian dalam. Paha bagian dalam sini ya. Ini biasanya buat menghindari jalur-jalur jin yang bisa suka sama manusia. Ini paha dalam ini jalurnya untuk ke arah lambung ya. Makanya kalau dalam proses ruqyah itu biasanya saya arahkan pasien suruh pegang paha bagian dalam. Nah, paha bagian dalam ini jalurnya untuk ke arah lambung. Nah, ini biasanya untuk menghilangkan semua jejak sihir
buhul-buhul sihir yang ada di bagian lambung ya untuk merontokkan semua sihir-sihir tersebut. Terus di garis yang menghubungkan antara kemaluan dan dubur tujuannya untuk menghindari terjadinya mimpi berhubungan seks. Hal itu sering terjadi kepada kita semua sebagai manusia. Terus menggunakan bukhur ya yang sering bakar-bakar bukhur itu juga bisa dipakai untuk menghilangkan buhul-buhul sihir untuk membatalkan sihir. Baca ayat pembatal sihir 7 kali. Boleh bacanya Al-Fatihah, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Diniatkan untuk membatalkan sihir. Allahumma abtalus sihir. Misalkan sihir ma'kul, Allahumma abtalus sihir ma'kul. Sihir masyrub, Allahumma abtalus sihir masyrub. Allahumma abtalus sihir matfun. Kalau biasanya untuk bukhur itu sihir mu'allak, sihir yang digantungkan atau sihir manfuh. Itu sangat bisa dilakukan. Ya, bukhur ya, kalau itu memudahkan untuk kita bisa kita lakukan. Niatkan untuk menghilangkan jejak sihir. Dan juga siapkan zaitun. Zaitun ini dibacakan sebanyak 7 kali, kemudian oleskan seluruh tubuh kita sebelum tidur pada minyak zaitun tersebut. Ini bisa kita lakukan. Ya, ini banyak cara yang diajarkan oleh Syekh Sa'ad Said Ahmad Abduh melalui zaitun sebelum tidur kita pakai juga. Nah, selanjutnya jika ada benda sihir atau maddah sihir diketahui berasal dari jenis makanan atau minuman, maka jadikanlah dia sebagai konsumsi untuk kita sebagai korban sihir. Sehari atau 2 hari setelah minum madu dengan cara dan proses sebagai berikut. Saya kasih tahu prosesnya. Jadi saya saat mengajarkan selain kita minum madu dan susu, kalau kita merasakan atau menduga ada makanan yang pernah masuk ke dalam tubuh kita dan kita duga makanan itu adalah makanan yang sudah ada kandungan sihir, maka ini bisa dijadikan untuk konsumsi ulang. Kita makan lagi ke makanan itu. Saya biasanya kalau ruqyah orang, saya sering tanya, muntahnya rasa apa? Kenapa saya tanya itu? Biasanya pada saat kita ruqyah, kemudian muntah, itu ada yang rasa jeruk, ya, ada yang rasa kopi, ada yang rasa teh, macam-macam rasanya. Kenapa? Karena boleh jadi benda itu yang membuat kita jadi sakit. Benda itu yang ternyata ada kandungan sihir di dalamnya yang mengikatkan buhul di dalam tubuh kita. Ya, kalau memang ada dan kita tahu makanan itu ada di dalam tubuh kita, misalkan berupa daging, ya, misalkan berupa daging. Bacakan pembatal sihir. Batalkan pembatal sihir ke dalam air, lalu ambil daging dan direndam dengan setengah air yang telah dibacakan selama 1 jam. Kemudian daging tersebut dimasak dengan air tersisa setengah tadi, ya. Jadi dicampur masakan daging itu, dicampurnya dengan air yang sudah dibacakan untuk pembatal sihir. Misalkan kita ada sihir yang masuk ke dalam tubuh kita lewat sop kambing misalkan. Jadi pada saat kita mau bikin sop kambing, kalau bisa campuran airnya adalah air yang sudah dibacakan untuk pembatal sihir. Subhanallah. Ternyata apapun yang kita makan, apapun yang kita konsumsi, niatkan untuk pembatal sihir dalam tubuh kita. Kita nggak ada yang tahu. Ya, sampai Syekh Mu'ad Yusuf Al-Hashimi mengajarkan cara untuk lewat sihir biar, sumur, atau sungai, atau laut, atau tanah. Kata Syekh, kita nggak ada yang tahu sihir mana yang masuk ke dalam tubuh kita. Kalau mau coba, nggak ada salahnya kita coba semua cara ini. Ya, apapun, misalkan kita minum kopi, kita buat kopi tersebut
sebagai pembatal sihir. Kita minum teh, kita jadikan minuman ini untuk pembatal sihir. Apapun yang kita minum, apapun yang kita makan, jadikan semua yang masuk ke dalam tubuh kita diniatkan untuk membatalkan sihir dalam tubuh kita. Ya, itu juga bisa. Terus bisa juga ada cara mengeluarkan jin yang melayani sihir. Ya, bisa dengan bekam, ya. Mengeluarkan jin itu bisa dengan bekam. Bisa dengan bekam, kemudian ketika bekam diniatkan untuk mengeluarkan jin yang bersemayam di dalam aliran-aliran darah manusia. Bisa dengan fasdu, ya, fasdu. Ketika kita di fasdu, niatkan, ya Allah, saya ingin jin yang bersemayam dalam darah kita keluar beserta aliran yang keluar pada saat proses fasdu, bekam dan lain-lain. Jadi bekam ini biasanya diniatkan untuk mengeluarkan sihir khariji, sihir yang ada di luar tubuh kita. Ya, selanjutnya cara mengeluarkan sihir yang terminum atau sihir masyrub. Biasanya mengatasinya dengan cara minum susu untuk membersihkan benda sihir itu sampai keluar dalam tubuh kita. Jadi ternyata Syekh banyak menganjurkan kita minum susu. Jika kita ketahui jenis sihirnya teh yang tadi saya sampaikan, teh, kopi, gunakan benda tersebut rutin setiap hari kita minum, diniatkan untuk mengeluarkan benda-benda sihir yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya. Ada juga cara untuk metode istifrog. Istifrog sihir, metode lain yang mengeluarkan benda sihir termakan atau terminum adalah membacakan ayat-ayat ruqyah secara umum dan ayat-ayat sihir ke dalam minyak zaitun dan diminumkan. Ya, cari zaitun yang bisa diminum, kemudian dibacakan ayat-ayat secara umum. Surah Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian dicampur surah Al-Kafirun. Boleh ditambah surah pembatal sihir, dibacakan ke minyak zaitun, kemudian minyak zaitun itu diminum. Ini untuk mengeluarkan sihir yang masuk lewat makanan atau minuman. Terus membaca ayat-ayat ruqyah secara umum dan ayat pembatal sihir ke dalam 10 liter air yang tercampur dengan air garam laut setengah kilo. Kemudian diminumkan 3 gelas besar dan dimandikan. Jadi saya saat juga boleh menganjurkan cara minum air dicampur garam, ya. Kemudian air tersebut bisa dimandikan. Subhanallah, beruntung sekali semua yang menyimak ini di kajian MKI. MKI juga menyiapkan garam. Ada, ya, nanti silahkan dihubungin ke Bu Ninik, ya, yang mau order garam. Bisa diniatkan untuk membatalkan sihir yang ada dalam tubuh kita. Bisa garam itu dicampur air, kemudian air tersebut dipakai buat mandi. Tapi diniatkan untuk membatalkan sihir dalam tubuh kita. Ya, bacanya rutin, ya. Setelah 3 hari dibacakan surah Al-Baqarah dan Ruqyah secara komplit. Setiap hari ke dalam air zam-zam ditiupkan. Air tersebut diminumkan setiap hari. Jadi dibaca selama 3 hari Al-Baqarah, ya. Al-Baqarah boleh dicampur zam-zam, ya. Siapkan air zam-zam atau air biasa. Baca rutin setiap hari selama 3 hari. Setelah itu minum air tersebut. Minum air secara rutin setiap hari agar keluar semua yang ada di dalam tubuh kita. Bagi yang memang kita belum mengalami sihir, mungkin aduh ribet banget caranya. Tapi kalau kita sudah menjadi korban sihir, maka kita akan punya usaha lebih dalam agar Allah berikan kesembuhan dengan banyak metode-metode yang diajarkan oleh para ulama kita. Ya. Nah, ini bisa dilakukan secara rutin selama 6 bulan. Kita nggak ada yang tahu nih, kita kena sihir sudah berapa lama.
kita nggak ada yang tahu kita ini kena sihir sudah barukah terjadi atau memang sudah tahunan yang ada dalam diri kita. Ya, karena kebanyakan orang yang sampai detik ini mereka sadar akan dirinya kena sihir itu biasanya udah terhitung di atas 5 tahun. Biasanya kalau udah di atas 5 tahun itu biasanya sudah melekat dalam tubuhnya, ya. Terus juga dibacakan surah Al-Baqarah ke dalam minyak zaitun dicampur dengan minyak kasturi hitam dan dioleskan ketika hendak tidur setiap malam. Minyak zaitun dicampur dengan kasturi hitam kemudian dioleskan semuanya. Lakukan ini juga selama 6 bulan, ya. Jadi sebagai catatan memang penyakit hipertensi dan gula tidak dianjurkan untuk menggunakan metode garam, ya, karena takut berbahaya juga buat tubuh kita. Selanjutnya ada metode yang diajarkan sama Syekh Abdul Barro. Syekh Abdul Barro salah seorang ulama yang berasal dari Yordania. Beliau beberapa kali datang ke Indonesia mengajarkan bagaimana cara menumpaskan atau mengeluarkan sihir dalam tubuh kita. Nah, pertama bisa bacakan ruqyah ke dalam air sebanyak 20 liter. Air sebanyak 20 liter. Lebih kurang 1 galon gede, ya, lebih kurang 1 galon gede itu 19 literan. Campur minyak zaitun, jadi terpisah tetap, ya, air, minyak zaitun, habbatus sauda, terus minyak kasturi hitam, kasturi putih, atau ada benda lain, bacakan sekalian, bacakan ayat ruqyah, bacakan untuk niat pembatal sihir. Terus air yang telah digunakan untuk keperluan sehari-hari silakan dicampur dengan air tersebut. Jadi air yang 20 liter tadi atau 1 galon itu air matang, ya. Karena bisa digunakan untuk minum hari-hari kita. Boleh dicampur dengan mandi juga. Terus air yang sudah dibacakan tadi boleh sekedarnya kita ambil untuk mandi. Jadikan air itu sebagai bibit kita. Ya, sebagai bibit. Ketika gunakan air tersebut bisa untuk diniatkan batal sihir untuk tubuh kita. Yang kita rasakan di bagian nggak nyaman, diusapkan yang kuat. Ya. Terus setelah mandi, minyak zaitun ke seluruh tubuh, usapkan secara ringan. Jadi kalau kita udah mandi, usapkan zaitun, usapkan semuanya dari ujung kepala boleh sampai ujung kaki. Kita nggak ada yang tahu buhul sihir itu terletak di mana. Ya. Terus setiap pagi minum susu lembu, ya, susu lembu ini susu, ya, susu sapi. Dicampur dengan madu dan habbatus sauda yang sudah diruqyah sebelum makan apapun. Maksudnya lebih baik memang dalam keadaan perut kosong. Terus teteskan minyak kasturi dan hitam di bagian kening, ya. Di bagian kening di antara 2 alis mata. Sini. Minyak kasturi hitam dan putih yang tadi sudah diruqyah. Terus di kedua bahu, di bagian dada dan punggung belakang. Sedangkan kasturi putih diusapkan di bagian paha, luar dan dalam sampai pinggul. Ya, kalau bagian kasturi hitam diusapkan di bagian kening, ya, antara alis sini, kening, kemudian diusapkan bahu, di bagian bahu, terus di bagian dada dan punggung belakang. Tapi kalau kasturi putih, usapkan di bagian paha, luar dan dalam. Beda, ya, pengusapan antara kasturi hitam dan kasturi putih. Kemudian peraskan buah lemon, campur dengan minyak zaitun yang sudah diruqyah sebanyak 1 gelas dan diminum. Ini lakukan rutin. Karena memang dalam kitab Tibun Nabawi Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang saya pernah baca, buah lemon juga bagus untuk sakit lambung. Jadi buat jamaah yang punya GERD, punya asam lambung tinggi, rutin minum buah lemon sebelum sarapan. Itu bagus. Nah, cara meruqyah sihir yang sudah tercium. Cara menghilangkan pengaruh sihir yang sudah kecium atau sihir masmum. Biasanya campurkan dengan air yang sudah dimandikan. Ya, air
dengan air untuk dimandikan, kemudian air masukkan ke dalam dupa atau masukkan ke dalam dupa pembakaran untuk dijadikan bukhur. Nah, biasanya kalau sihir masmum nih yang masuk lewat hidung, itu bisa dengan bukhur yang dimasukkan ke dalam hidung. Sama dengan cara yang Syekh terakhir, Syekh Mu'ad juga bisa dengan bukhur atau parfum ya, dipegang di jari kanan dan kiri, kemudian disemprotkan, dihirupkan, setelah dihirupkan, disemprotkan di bagian-bagian yang nggak nyaman. Itu bisa juga. Alhamdulillah di MKI juga tersedia parfum, di mana parfum itu sudah diruqyah. Ini juga bisa bantu untuk terapi kita ya. Atau masukkan ke dalam air panas, ke dalam air dan panaskan sampai mengeluarkan uap yang dapat dihirup. Kalau kemarin untuk terapi COVID, ya air panas campur minyak kayu putih, terus dihirup. Nah itu bisa juga cara itu diniatkan untuk menghilangkan sihir yang pernah masuk laut, aroma-aroma yang tercium atau sihir masmum. Ya. Atau juga diantara cara menggunakan minyak kasturi atau minyak kayu gahru yang sudah dibacakan ayat ruqyah, ayat-ayat pembatal sihir, kemudian dioleskan di hidung pasien. Dioleskan. Beberapa kali orang yang memang mengalami sihir, itu biasanya nggak akan pernah mau dioleskan aroma-aroma parfum seperti oud, aroma gahru, aroma kasturi, itu dia nggak mau. Biasanya dia akan punya reaksi. Saya pernah lakukan ini ketika orang yang kena sihir, saya oleskan di bagian hidungnya, dia teriak, ambune malaikat, dia bilang, ini bau-bau malaikat nih. Subhanallah. Ya ini bisa dipakai juga cara ini. Terus bakar kayu gahru atau biji habatus sauda sehingga aromanya tercium oleh kita. Ini juga bisa. Jadi memang sihir masmum ini adalah sihir yang masuk lewat hirupan hidung kita. Jadi caranya adalah dengan cara yang memang dia bisa masuk juga ke lewat hidung kita. Ya, cara lain dengan meneteskan zaitun yang sudah dibacakan ayat-ayat ruqyah ke dalam hidung korban. Jadi ada cara zaitun atau habatus sauda masukkan ke dalam hidung, itu juga bisa. Nah, ada sihir matfun, sihir yang dipendam. Pertama, memang kita kena rutin ibadah ya, rutinkan ibadah. Jangan sampai kita lalai dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu cara untuk menguatkan kita. Nah, dalam sihir matfun bisa kita lakukan pertama, mandi dengan menggunakan benda-benda yang manfaat berdasarkan ijtihad dan tajribah, pengalaman dari para masyayikh. Boleh ya? Mandi dengan air daun bidara, ya, ini sebuah tajribah, penemuan-penemuan dan ijtihad yang dibolehkan oleh para ulama. Mandi dengan air daun bidara sebagaimana bisa dilakukan. Biasa kita lakukan nih, kalau ada daun bidara ambil 7 helai, ditumbuk, campur ke air, kemudian dipakai buat mandi. Itu juga bisa. Atau mandi dengan air ja'faron, air saffron ya. Air saffron. Campur dulu air tersebut dengan saffron. Kemudian dibacakan ayat-ayat pembatal sihir. Kemudian air tersebut kita pakai untuk mandi. Bisa ditambah juga dengan air mawar yang sudah dibacakan untuk pembatal-pembatal sihir. Kemudian ditulis dengan tinta suci. Ditulis sama nih, hampir sama caranya dengan Syekh Mu'ad. Ditulis dengan tinta suci di kain ya, di kain atau di benda yang bisa kita tulis. Kemudian dibiarkan dia dalam kondisi berembun sepanjang malam, maksudnya ditaruh luar. Terus boleh ditaruh plastik, kemudian dibolongin plastiknya. Paginya air itu diminum kepada pasien. Ya, air saffron kalau kita dulu pakai cara airnya diembunin, ya ditaruh di luar, kasih tutup dikit, kemudian plastiknya dibolongin. Nah, air itu minum di pagi hari. Itu sangat membantu sekali untuk mengobati sihir matfun. Sihir matfun ini sihir yang dipendam, ya. Kemudian pasien kita juga dianjurkan minum madu dan susu sebagaimana juga sudah dijelaskan tadi
cara mengeluarkan sihir makul. Tapi sama aja caranya. Sihir matfun juga dianjurkan makan minum madu dicampur dengan susu. Kemudian sesaat juga mengajarkan bahwa ada cara yang asing. Cara yang asing bagi kita pertama rutin untuk mengkonsumsi koromit. Koromit ini adalah ikan lele sebagai menu harian dalam masa yang cukup lama. Jadi yang kita biasanya sihir matfun ini adalah ciri-cirinya yang tadinya kita suka makan ikan lele tiba-tiba nggak suka. Nah, Syekh menganjurkan untuk mengobati sihir ini adalah dengan cara rutin jadikan ikan lele ini sebagai menu harian kita. Subhanallah, ini cara yang asing. Tapi subhanallah ini juga cara yang bagus untuk mengatasi sihir matfun, sihir yang dipendam. Kemudian ikan lele dibersihkan, direndam selama lebih kurang 1 jam dalam larutan air garam yang sudah dibacakan ayat-ayat pembatal sihir. Jadi intinya semua apa yang kita makan, yang kita minum, itu sudah dibacakan ayat-ayat pembatal sihir. Dilakukan secara berulang, ya. Nah, selanjutnya yang terakhir sebelum itu kita ada diskusi. Yang terakhir adalah cara melepaskan atau metode untuk menterapi sihir mu'allak. Sihir mu'allak ini sihir yang digantungkan di pohon. Kalau sihir matfun kita makan ikan lele secara rutin. Kalau sihir mu'allak adalah kita makan atau mengkonsumsi daging burung merpati. Nah, ini obat juga untuk kita semua. Ya, paling tidak masih banyak cara-caranya. Namun ala kulli hal sudah hampir jam 6:30. Boleh kita berikan kesempatan buat semua yang mengikuti kajian yang mulia ini untuk diskusi bareng. Oke, silakan. Baik, Ustadz. Afwan baru gabung nih. Baik, jemaah MKI, kita buka sesi diskusi atau tanya jawab, berbagi pengalaman juga silahkan. Namun sebelum kita buka sesi tanya jawab, beri kesempatan yang mau lewat dulu nih. Ini insya Allah MKI atau Majelis Keluarga Indonesia akan mengadakan kajian tentang Palestina, kajian khusus ya. Insya Allah Senin 20 November 2023 pukul 8 malam. Insya Allah akan menghadirkan beberapa narasumber yang top ya, seperti Bang Onim, kemudian Hussein Gaza dan lain sebagainya, termasuk juga Babe Haikal Hasan ya. Baik, jamaah MKI sudah ada 2 yang mengacungkan tangan. Bu Yanti dulu ya tadi ya saya lihat. Silakan Bu Yanti. Siap. Syukran Bang Ibnu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin Tat nanya Ya, mengenai tadi air Tat. ya. Air yang dibacakan surat Al-Fatihah selama 3 hari berturut-turut. Itu dibacakannya itu kita sendiri yang membacakan atau boleh melalui audio gitu. Kita sendiri yang bacain, Bu. Terus satu lagi Tat. Oh gitu. Nah, terus ya mengenai susu dicampur dengan madu. Tadi yang 1 kilo madu dengan 3 liter susu. Nah, itu kalau kita campurnya setiap mau minum gitu, Tat, bisa nggak? Dan itu ukurannya berapa? Mungkin hanya untuk 1 gelas, untuk sekali minum gitu, Tat. Ya, Atau langsung ya makanya langsung. memang harus, Tat. Ya, diajarkannya 1 Minum, Tat. kilo susu, 1 kilo madu itu dengan 3 liter susu Ya. secara terpisah. Dibacakan ayat-ayat ruqyah dan pembatal sihir. Nah, kemudian 1 liter itu perbandingannya dengan 300 gram madu. Nah, adapun mau minumnya pas giliran lagi perlu, ya tinggal tuang doang tuh. Ukuran 300 gram dengan campur dengan 1 liter susu. Kapanpun mau minum silakan dari itu.
Kalau Oh, jadi nggak takaran yang mau langsung diminum berapa? yang 1 kilo susu. Jadi nggak langsung 1 kilo madu dengan 3 liter susu itu ya, Tat? Nggak langsung sekaligus gitu ya? Ngap. Makanya Lah, dari tadi Anda mikir nih kalau kali dah sekaligus 1 gitu kilo lah madu sama 3 liter susu langsung sombong sekali ada. minum. Kagak. Jadi hitungannya 1 liter sama 300 gram madu campur. Aduk. Jangan dipisah. Kalau dipisah Oke, bisa oke. kangen dia. Iya, iya, iya. Hmm. Betul, Iya dah. betul. Rindu berat. Ya. Ya. Boleh nggak tuh lagi? Ya. Ya. Mengenai tadi sihir. Eh, Kalau sihir itu sendiri dikirimkan oleh seseorang melalui zikir, wirid gitu, Tat. Nah, itu cara Hmm. untuk menghilangkannya itu gimana? Bisa pakai cara burung, Bu. Burung. Jadi Kalau burung nggak punya itu, burung gimana, Tat? Beli dulu jadi gitu. gini, saya kemarin bantu orang, dia nggak punya burung. Jadi ada orang yang punya burung dara, dan burung daranya itu nurut. Maksudnya ketika dia dilepas, dia nggak langsung terbang. Nah, orang tersebut datengin yang punya burung, kemudian burungnya pinjem, lepas di tanah. Burungnya lepas di tanah. Nah, usai burung itu lepas di tanah, tandain tanah-tanah yang kena injekan burung, ambil tanahnya. Gitu. Itu bisa Itu bisa harus banget burung dara kayak ya, gitu. Tat? Nggak Itu mesti, harus burung dara. nggak Oh, mesti burung apa aja boleh. nggak mesti Pernah ya. ada yang saya anjurin cara ini, Oh, dia gitu. bukan pakai burung dara malah, pakai burung gereja. Tapi burungnya nggak ada di gereja, burungnya ada di depan rumah dia. Kemudian dia tahu tuh burung itu selalu lewat di situ jalan, terus ambil tanah yang diinjek sama burung tersebut, tanah itu dipakai buat mandi. Tapi niatkan untuk pembatalan sihir. Itu efektif insya Allah. Oh, siap, Bu siap, siap. Yanti boleh cara Jazakallah, itu, Bu. Tat. Nah, Siap, Ya. siap. bismillah insya Allah. Baik, setelah Bu Yanti ini ada Bu Yuriah dari Iya, Bogor, cukup, silakan. Tat. Ya. Assalamualaikum, Ya, Ustaz. salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, Ustaz. Ya, baik Bu. Ini, Ustaz. Kan kita keluarga tetap rutin ruqyah, Ustaz. Jadi, nah, setelah sekarang tuh badan saya tuh kalau udah menjelang sore udah nggak pegel, leher juga enggak, udah alhamdulillah, Ustaz lah, badan Oh, jadi lebih, alhamdulillah. kan alhamdulillah sekali. Nah, tapi itu setelah itu saya alami kurang lebih hampir 2-3 minggu. Nah, setelah itu beberapa lama kemudian setiap di atas jam 12 tuh kedua telapak tangan saya panas lagi, Ustaz. Itu panas. Nah, kemudian saya ruqyah tuh bagian tangan aja gitu kan ya, Ustaz, yang sesuai dengan arahan Ustaz kan. Nah, itu sudah. Nah, kalaupun panas nggak sepanas di awal-awal, Ustaz, cuma hangat gitu, langsung ruqyah gitu sama saya atau sama suami kadang minta tolong. Nah, tapi setelah itu ada hal yang menurut saya itu saya tiba-tiba diingatkan sama satu nama kembali gitu loh. Saya tiba-tiba ingat satu nama kembali. Nah, kemudian saya minta tolong tuh sama suami saya melakukan ruqyah seperti yang waktu tadi rubet. Yang metode yang bagian depan, belakang gitu ya, Ustadz ya. Nah, pada saat proses itu air mata saya tuh keluar deras seperti waktu di rubet, Ustadz. Keluar deras. Nah, terus suami saya keringetan biasa gitu, keringetan banyak gitu suami itu. Nah, malamnya sekitar di atas jam 2-an lah gitu kan ya. Di kamar mandi itu anak saya menemukan cicak gosong. Oh, subhanallah. Terus paginya pas pada subuh tuh pas saya sapu ruang tamu, di ruang tamu itu ada cicak yang udah kering. Udah kering.
Nah, akhirnya kan semalam tuh saya minta ruqyah lagi, Ustaz. Ruqyah lagi karena di depan rumah dan di balik gorden pun suami saya menemukan cicak itu mati di tempat yang berbeda. Nah, akhirnya semalam, nah dengan hal yang sama juga, cuma semalam itu saya ada batuk. Saya ada batuk, air mata keluar tapi nggak sehebat di awal. Nah, beberapa hari sebelum saya lakukan 2 malam berturut itu di ruang tengah, sekarang saya posisi ada di ruang tengah ya, Ustaz, yang biasa kumpul. Ada satu pas bagian tengah ruangan itu, ketika saya injek kaki itu, keramiknya itu selalu hangat, Ustaz. Tapi di ruangan lain enggak. Ketika saya pikir, oh mungkin karena cuaca gitu kan. Nah, akhirnya kan kipas angin saya nyalakan gitu ya, Ustaz, di ruangan ini gitu ya, saya nyalakan tepat di arah yang keramik ini selalu hangat gitu kan ya. Nah, tapi tetap hangat. Sedangkan yang lain tuh adem biasa gitu loh. Nah, yang harus saya lakukan dengan kondisi seperti itu, kalau misalnya saya khawatirnya itu hanya panas biasa gitu, Ustaz, ya. Karena kalau misalnya langsung saya gali nih keramik, heboh juga tetangga, kenapa gitu kok keramik digali gitu kan. Untuk Apa memastikan juga ambil gimana, Ustaz? harta karun. Gimana nih, Ustaz, nih dengan kondisi seperti sekarang ini gitu. Ya karena kan istilahnya kan berarti itu dengan rentetan yang sudah ada gitu kan ya. Metode apa gitu yang paling tepat gitu yang kondisi Cara saya. yang itu udah belum, Bu? Cara yang tanah tadi yang burung. Nah, di depan rumah itu kan banyak Cobain burung dah. gereja. Banyak, Ustaz, di depan rumah itu burung gereja yang turun gitu Nah, ya kalau misalnya di jam-jam tertentu banyak gitu. nah, Tapi kendalanya depan rumah saya itu ini, Ustaz, konblok semua. Saya bingung ngambil tanah dari mananya. Konblok, Ustaz. siasatin itu aja, siasatin burung lain, Hah? kemudian biarkan dia jalan di tanah. Oh gitu. Cobain dah. Itu bagus. Buat ngilangin jejak itu bagus. Karena Bu Yuria kan udah lama juga nih sakit sihir kan. Nah, Eh, kalau disebut nama itu sakitnya di mana? yang saya rasakan ini, Ustaz, dada masih sesek lagi ya, Ustaz, yang kemarin tuh kan. Ya, Itu kayak ada ketahan gitu kan. Nah, ketahan terus bagian lutut ke bawah terutama ini pas yang terparah itu tumit ya, Ustaz, ya. Tumit sampai telapak tuh sakit, kayak ada kadang sakit pegal kayak gitu. Nah, di bagian itu kan saya ruqyah sendiri juga, terus sama suami juga sama di ruqyah gitu kan. Enakan tuh setiap kali habis di ruqyah tuh kaki tuh enak kembali gitu, Ustaz, kaki mah gitu kan ya. Tiap kali saya lagi duduk santai pun saya sambil sholawat gitu ya, saya niatkan gitu kan ya. Terus saya pijat-pijat, nah tuh kaki enak. Jadi kalau nyantai tuh saya paling baca salawatnya tuh sambil usap di bagian yang sakit pegal itu di kedua kaki. hmm. Lutut itu lemes aja, Ustaz. Lemes gitu, padahal saya sampai bilang gini ke suami saya, ini kan perasaan gak kerja apa-apa di hari ini, banyak nyantai, tapi kok kayak saya habis nanjak gitu. Sedangkan saya kan kalau aktivitas di sini pakainya motor, Ustaz, ya, karena kan tempat kediaman kita kan naik turun gitu, Ustaz, ya, ini tanahnya gitu ya, gestur tanahnya tuh. Jadi jarang jalan kalau misalnya kita aktivitas untuk ngajar tuh naik turun gitu. Jadi kita naik motor gitu. Jadi nggak pegel gitu kan ya. Nah, tapi itu lutut itu lemes. Nah, di situ paling saya lutut sampai ke bawah itu ke bagian kaki gitu kan. Gimana? Iya, Jadi tetap Bu pakai bisa pakai cara burung tadi. Jadi memang tanah itu efektif sekali buat ngilangin jejak. Terus yang kedua, kalau mau buat sekalian rukyah rumah, ambil air sumur, air sungai, air laut digabung jadi satu. Kemudian air tersebut dipakai buat nyiramin, buat nyemprotin, buat ngepel bisa. jadi saya paling Niat, ada laut susah, Ustaz, jauh. Tapi kalau air sungai kebetulan di sekitar rumah ada sungai. Air sungai niatkan pembatal sihir. harus 3 macam, laut, Kalau dibilang sungai, sama tanah. harus sih, kalau dibilang Atau harus sih, kayaknya nggak mesti ya. Cuman kalau Syekh ngasih gambaran, ya kenapa air itu? Karena bisa jadi ada orang yang melakukan sihir dengan air laut, melakukan sihir dengan air sungai, air sumur. Jadi memang air-air tersebut untuk ngembaliin untuk netralin sihir yang pernah ada lewat air tersebut. Karena jin juga nggak akan ketukar dia. Wah, dia masuk ke laut, air laut,
kita kelabuin pakai air sungai, dia bisa keder tuh. Tapi kalau dengan air yang sama dengan dia masuk atau dia dapat sebuah perintah, nah itu bisa langsung netral. Gambarannya sih gitu. Tapi bisa juga dicoba pakai cara burung dulu, itu bagus juga. Untuk Atau tanahnya, dicampur dengan tanah ya, kuburan juga bagus. ya Ustaz, serem tanah kuburan. Saya ngomong sama suami saya, ih serem tanah kuburan mah. Tanah biasa nggak apa-apa Ustaz. Misalnya kita tanah yang di Kalau tanah biasa bisa dipakai itu, caranya sama dengan cara yang di kuburan. Kalau di depan rumah ada tanahnya, siapin paku, siramin air, dibacakan untuk pembatal sihir. Itu juga bisa, tanahnya dipakai buat mandi. Airnya air sungai. Air biasa. Air biasa aja. Oh iya. Ya. Sekarang Ustaz. Apaan. Biar sehat insya Allah. Amin. Baik, sahabat MKI, silakan yang ingin bertanya atau berbagi pengalaman. Masih banyak waktunya, insya Allah sampai pukul 7 ya, Ustaz ya. Ustaz, kalau itu kan selama 6 bulan ya, untuk mengobati sihir. Nah itu kalau ada jeda gimana Ustaz? Misalnya sepekan tidak melakukan pengobatan ya, apakah itu pengaruh atau gimana Ustaz? Nggak apa-apa juga sih. Cuman kan kayak gitu kan upaya aja sih. Upaya ikhtiar kita. Oh, baik. Kalau jeda, udah berapa lama tuh hilang. Nggak apa-apa juga Bang sebenarnya. Oh, baik. Insya Allah. Baik, sahabat MKI, ya silakan. Masih ditunggu. Kalau nggak ada yang lain, kita sudahi boleh nggak apa-apa. Baik, sahabat MKI, kalau tidak ada lagi, kita beri kembali kepada Ustadz Sahal untuk menyampaikan poin pertemuan pekan hari ini. Silakan Ustadz. Baik, bismillah, alhamdulillah. Semoga kita semua terjaga dari sihir-sihir apapun. Karena biar gimana pun, hakikatnya sihir itu lemah. Ya, sihir itu lemah. Sihir itu tidak punya kekuatan apapun untuk melukai diri kita. Semua atas izin Allah. Tentunya atas izin Allah. Tapi walaupun kita tahu sihir itu lemah, jangan sampai kita lalai dalam meminta perlindungan kepada Allah SWT. Terus kita minta perlindungan, terus minta penjagaan, karena sebaik-baik perlindungan adalah milik Allah, sebaik-baik penjagaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan perlindungan-perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Step itu dari saya. Mohon maaf. Baik, sahabat MKI, rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah di akhir atau di ujung acara. Semoga apa yang disampaikan Ustadz Sahal ini menjadi bekal, menjadi tambahan ilmu kita. Amin. Dan sahabat MKI terhindar dari sihir ya, berbagai macam sihir. Dan kami infokan bahwa hari Senin nanti insya Allah kita akan menggelar atau mengadakan kajian khusus tentang Palestina dengan berbagai narasumber yang luar biasa. Ya, jangan lupa sahabat MKI untuk mendapatkan link Zoom-nya nanti di grup WhatsApp MKI. Juga bisa menghubungi admin grup. Nah, ini kajian khusus Palestina, insya Allah akan dipandu oleh Ustadz Dodi dengan narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya, masuk dari Hussein Gaza ya dan Bang Onim ya. Mudah-mudahan kita semua bisa menghadiri kajian tersebut. Akhir kata, mari sama-sama kita tutup majelis ini membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin semuanya. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa
نسينا وعلمنا مما جهلنا وارزقنا تلاوته